dan gas bumi di Indonesia. Potensi ini dibuktikan dengan lebih dari 25 lapangan minyak dikembangkan di daerah ini. Pada kesempatan kunjungan kali ini, kami bermaksud untuk mengunjungi 5 lokasi pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui sistem petroleum yang sudah berkembang di daerah Cekungan, Jawa Timur Utara. Oke, pada pagi hari ini kita sampai di stop site pertama lokasi field trip geologi migas lanjut yang berada di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Di lokasi field trip ini kita akan menemui gas yang muncul di permukaan sebagai suatu seepage. Pada stop site ini terdapat 2 titik amat. Titik amat pertama merupakan rembesan gas berupa api abadi, dan titik amat kedua berupa kolam air dengan rembesan gas berupa gelembung-gelembung kecil yang berjarak kurang lebih 30 meter dari titik amat pertama. Untuk selanjutnya, praktikan diarahkan untuk mengamati rembesan gas metan yang merupakan manifestasi dari terbentuknya gas biogenik yang diduga berasal dari material organik formasi Wonocolo sebagai source-nya. Gas ini kemudian diduga terakumulasi di reservoir formasi Selorejo dan formasi Ledok. Namun karena struktur geologi yang sangat intensif yang saling memotong pada reservoir ini, maka terdapat persentase kecil dari gas yang muncul ke permukaan bumi sebagai rembesan gas. Diketahui bahwa gas metan merupakan gas alam yang memiliki densitas yang cukup kecil sehingga memiliki sifat mudah untuk berpindah. Sekarang, api abadi Merapen menjadi salah satu objek wisata menarik yang berada di daerah Grobogan. Kita telah sampai di lokasi kedua, yaitu Buldokuwu yang berada di Purwodadi. Di lokasi ini terdapat kemunculan dari mat vulkano. Kinesa dari pembentukan mat vulkano diawali dengan mat diapir. Mat diapir adalah massa mat atau serpih yang mengintrusi strata yang berada di atasnya, disebabkan oleh daya apung dan tekanan diferensial dari mat tersebut. Migrasi mat yang cepat akibat tertekan mengakibatkan letusan ekstrusif berupa surface watery mat yang hampir selalu disertai gas metana, yang saat ini sering kita sebut sebagai mat vulkano. Pada daerah Buldokuwu menunjukkan struktur mat crack dengan mat yang mengandung karbonat. Asal-usul dari sifat mat diapir dan mat vulkano pada dasarnya adalah sama. Mat diapir dan mat vulkano mungkin memiliki hubungan spasial dan genetik dengan minyak dan gas bumi. Dengan demikian dapat memberikan bukti potensi minyak bumi. Buldokuwu berasal dari formasi Kujung, di mana hasil gas yang berada di Buldokuwu ini merupakan hasil dari termogenik. Namun kita harus berhati-hati karena lumpur yang berada di Buldokuwu belum terkonversi dengan baik. Oleh karena itu kita dapat terjeblos kapanpun dan kemanapun. Oke, saat ini kita berada di Polaman. Di sini kita bisa melihat singkapan dari formasi Ngerayong. Jadi bisa dilihat di sini ini merupakan suatu bagian flank dari antiklin. Dan ini tippingnya ke arah selatan seperti ini. Dan kita bisa melihat nanti perubahannya mulai dari shale di sini hingga ke limestone yang ada di sana secara gradasional. Formasi Ngerayong merupakan salah satu reservoir utama pada lapangan-lapangan minyak di Cepu dan sekitarnya. Formasi yang berumur Miosen Tengah ini tersingkap di daerah Polaman, Kabupaten Blora. Lokasi ini merupakan bagian sayap selatan dari antiklin Pakel dengan kemiringan perlapisan batuan sekitar 47 derajat ke arah selatan. Pada lokasi ini, formasi Ngerayong tersusun atas 3 unit litologi. Unit paling bawah merupakan serpih pasiran yang secara gradual berubah menjadi unit batu pasir kuarsa. Bagian teratas merupakan greenstone hingga redstone dengan kandungan fragmen fosil yang bervariasi, terutama foraminifera besar berupa Cycloclipeus yang melimpah. Singkapan shale yang begitu bagus dengan kenampakan bedding facility yang begitu jelas di sini. Kemudian bisa kita lihat shale-nya ini berwarna hitam, menandakan bahwa shale ini mengandung karbon yang tinggi.
sehingga ini sangat potensial untuk menjadi sosok ke depannya. Di unit litologi bagian bawah dijumpai struktur ripple dan wavy serta kehadiran gypsum yang mengindikasikan lingkungan intertidal mudflat yang menghasilkan serpih pasiran. Sekarang kita berada di singkapan batu pasir dari formasi Ngerayong. Di sini bisa kita lihat secara gradual perubahan dari shell yang ada di sebelah sana tadi, dan kita lihat perubahannya itu semakin lama menjadi kasar, berubah menjadi batu pasir, dan ini batu pasirnya bersifat loose, semennya sedikit, dan bisa kita lihat layernya ini berwarna merah karena ada proses oksidasi di sini. Batu pasir ini sangat baik sekali sebagai reservoir. Lingkungan subtidal menghasilkan batu pasir kuarsa yang bersifat uncompacted. Kemudian shallow marine platform yang mengendapkan greenstone hingga redstone. Hal ini menunjukkan pola transgresi selama pengendapan formasi ini. Jadi singkapan yang ada di depan kita kali ini adalah singkapan batu gamping, di mana diinterpretasikan batu gamping chalky ini merupakan anggota dari formasi Ngerayong yang terendapkan selaras di atas batu pasir yang tadi kita lihat. Kemudian jika Anda melakukan pengamatan dari dekat, terlihat bahwa di sini batu gampingnya sangat poros, kemudian dia memang tadi bersifat chalky yang tadi saya bilang. Kemudian di sini ada ditemukan fragmen-fragmen fosil foraminifera besar dengan jenis Lepidosiklina dan Cycloclipeus sp. Halo teman-teman, sekarang kami sudah melakukan pengamatan di stasiun ini, dan sekarang kami akan berpindah ke selanjutnya untuk mau tahu lebih jelas bagaimana kisah-kisah kami di stasiun selanjutnya. Ayo, tinggal. Perjalanan hari ini dilanjutkan ke Pertamina Aset 4 Cepu. Salah satu lapangan minyak yang dikelola oleh Pertamina Aset 4 adalah lapangan Ledok yang berjarak sekitar 10 km dari kota Cepu. Ini adalah sumur Ledok 01 yang merupakan sumur tertua di Jawa. Pemboran sumur ini dilakukan setelah Adrian Stock melakukan studi manifestasi migas di permukaan yang berupa seepage di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sumur Ledok 01 dibor hingga kedalaman 94 meter dan telah mencapai lapisan produktif. Saat ini kita berada di STA terakhir, yaitu di lapangan Ledok, tepatnya di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Lapangan Ledok merupakan salah satu lapangan yang berada di Blok Cepu yang saat ini dioperasikan oleh Pertamina Aset 4 Cepu. Nah, di STA terakhir ini kita bisa melihat tambang tradisional, kemudian sumur milik Pertamina yang dioperasikan secara artificial menggunakan sanalot atau pompa aku, dan juga kita melihat sumur pertama yang dibor di Jawa pada tahun 1890. Sumur-sumur yang ada di lapangan Ledok merupakan sumur-sumur tua dengan kedalaman yang cukup dangkal, berkisar antara 200 sampai 300 meter. Reservoir yang ditembus oleh sumur-sumur tersebut adalah reservoir dari formasi Wonocolo dan formasi Ngerayong bagian atas. Jenis minyak yang diproduksi berjenis minyak ringan dan sedikit parafinik. Mayoritas sumur di lapangan Ledok yang dikelola oleh Pertamina diproduksikan secara artificial lift menggunakan sakerot pump atau pompa angkut karena tenaga pendorong dari reservoir sudah tidak mampu lagi mengangkat fluida reservoir ke permukaan. Selain sumur-sumur yang dikelola oleh Pertamina, di lapangan Ledok terdapat juga sumur-sumur yang dikelola oleh BUMD bersama dengan Perkumpulan Penambang Rakyat. Sumur yang dikelola oleh penambang tradisional ini berjumlah 196 sumur yang dioperasikan menggunakan alat tambang sederhana. Blok Cepu pertama kali dieksplorasi oleh perusahaan minyak Royal Dutch Shell DPM. Seiring dengan perkembangan sejarah, Royal Dutch Shell DPM terus berganti nama dan beralih fungsi, hingga akhirnya pada tahun 2016 diresmikan menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi, atau lebih akrab dikenal sebagai PPSDM Migas. Salah satu upaya PPSDM Migas dalam memajukan industri migas Indonesia
adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan dan sertifikasi. Salah satunya dalam bidang pemboran. Sekarang kita berada di BPSDM, kita ada di laboratorium pemboran, di mana kita bisa melihat sebuah drilling mesh yang sudah tersusun rapi, yang terdiri dari 5 sistem utama pemborannya yaitu adalah sistem tenaga, sistem putar, sistem angkat, sistem sirkulasi, dan yang terakhir adalah sistem penjagaan semburan liar. Dari kelima sistem itu terintegrasi menjadi satu untuk mencapai target depth dari suatu kegiatan eksplorasi migas. Melalui PPSDM Migas, masyarakat dapat turut belajar dan meningkatkan kemampuan diri dalam bidang pemboran sesuai dengan minat dan kebutuhannya masing-masing. Program sertifikasi dalam bidang pemboran yang ditawarkan oleh PPSDM Migas antara lain adalah sertifikasi operator lantai bor, operator menara bor, juru bor, dan ahli pengendali bor. Berdasarkan lokasi-lokasi field trip yang telah kami kunjungi, terdapat keterkaitan antara STA Api Abadi Merapen dengan Ledokuwo. Pada kedua STA tersebut, dijumpai manifestasi gas alam yang muncul ke permukaan, yang diperkirakan berasal dari formasi Wonocolo dan formasi Talun. Ruang gas dari formasi ini berbeda secara genesa. Hal ini membuktikan bahwa terdapat potensi migas pada cekungan Jawa Timur Utara. Untuk pasir formasi Ngrayong yang terkenal sebagai reservoir utama di cekungan ini, tersingkap di STA Polaman. Potensi migas makin terbukti dengan adanya pemboran sumber ledak 1 yang menghasilkan minyak. Keberhasilan sumber ledak 1 merintis perkembangan industri migas di Pulau Jawa. Untuk meningkatkan kompetensi masyarakat di bidang migas, pemerintah mengembangkan pusat pelatihan yang sekarang dikenal sebagai PPSDM Cepu.